alhamdulillah dengan Iqra itulah kemudian saya ketika ayah saya meninggal tahun 82 dan kemudian diterima di UI 84 dan ibu saya mengatakan cuma punya modal untuk kuliah 6 bulan, saya nggak merasa takut. Saya merasa saya harus bisa untuk membiayai diri dengan menulis. Jadi begitu diterima di UI di jurusan kriminologi, karena cita-cita mau jadi detektif, makanya milihnya jurusan kriminologi, saya membiayai kos dengan mengajar matematika kepada satu rumah yang ada kamarnya kosong untuk bisa dapat kamar kosong secara gratis. Lalu kemudian ngirim tulisan ke koran-koran, alhamdulillah biaya kuliah di UI tahun 84 itu Rp40.500. Sementara nulis di Prioritas, nulis di majalah Mode, nulis di majalah Gadis, itu 75.000 satu cerpen. Jadi dengan satu tulisan, saya bisa biayain kuliah 6 bulan. Tapi pernah satu hari, bulan puasa, tulisan saya masuk di satu koran, dan saya beruntung betul lagi tidak punya uang. Saya merasa uang saya tinggal 10 ribu waktu itu. Saya pagi itu langsung ke penerbit untuk mengambil honor. Tapi begitu sampai di depan kantor redaksi ada tulisan, maaf kami tidak bisa memberi honor karena koran kami dibredel oleh rezim Orde Baru saat itu. Jadi bayangkan saya harus jalan dari Jakarta Pusat ke Jakarta Timur, sekitar 20 kilo dalam keadaan puasa. Bukan mau jago-jagoan jalan kaki karena memang udah gak punya uang sepeser pun. Nah, pas azan berbunyi, mau berbunyi, di depan saya ada rumah yang pagarnya terbuka dan saya melihat ada pohon jambu yang buahnya lagi banyak-banyaknya. Sehingga saya masuk untuk nyolong buat makan jambu tersebut. Begitu saya nyolong, yang punya rumah keluar. Saya sudah ngebayangin kalau dia teriak maling, ini jalan kecil, nggak akan bisa lari kemana-mana, selesai saya. Tapi ternyata orang itu bukannya berteriak, malah ngajak ngobrol, lalu mengetahui saya puasa, lalu kemudian memasakkan masakan, dan kemudian menyediakan sajadah, dan kemudian saya disuruh sholat di situ, dan selesai sholat, saya melihat ke atas, di atas tembok itu ada salib. Ternyata yang punya rumah tidak sekeyakinan dengan saya. Tapi mereka tidak pernah menanyakan saya Islam atau apa dalam urusan kemanusiaan seperti ini. Bahkan memberi saya uang untuk dibawa pulang sebesar 25.000 hari itu. Saya masih ingat ibu itu seorang ibu suku Manado yang kemudian mengajarkan, dan ketika lebaran datang ke rumah, ke tempat kos saya dan membawakan banyak bingkisan termasuk sajadah yang saya pakai. Dan dia mengatakan ini untuk kamu karena ibu mau pulang kampung. Ternyata itu pesan terakhir dia karena seminggu kemudian beliau meninggal dunia. Di situ yang kemudian mengajak saya tentang keliterasian itu tidak mengenal sekat. Kalau kita berbeda dalam keyakinan, kita mungkin tetap sama dalam kemanusiaan. Itu yang sedikit mempengaruhi cara berpikir saya tentang perbedaan agama. Nah, tahun 82, ayah saya meninggal 15 Januari, tahun 91 berkat, saya nggak ngerti, berkat sebuah keajaiban, saya tiba-tiba dikirim ke Tanah Suci oleh tempat kerja saya karena sesuatu hal yang cukup membahayakan nyawa saya. Karena tulisan saya mungkin dianggap sedikit bertentangan dengan rezim. Ya saya rada licik. Saya melaporkan kondisinya lalu kemudian saya dikirim ke Tanah Suci waktu itu. Jadi kalau Anda ke Kompas hari ini dan mencari saya, pasti orang cuma tahu, oh Maman yang Haji Abu Bakar. Abu Bakar itu atas budi baik kantor. Atau disebut Haji Abidin atas biaya dinas. Saya berangkat ke Mekah dan ketemu dengan dua orang yang saya selalu anggap sebagai
guru besar saya, almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ dan almarhum Gus Dur, yang walaupun statusnya kiai mau ngangkat-ngangkat koper. Dan dua orang ini hanya selalu mengajarkan saya satu, tentang ikro, dan ikro. Pokoknya ingat ajaran saya ikro. Baca apapun. Sehingga pertanyaan-pertanyaan saya selalu dimentahkan oleh Gus Dur dengan kalimat-kalimat seperti itu. Saya wartawan yang selalu bertanya tentang kenapa sih kita harus wukuf di Arafah? Kenapa sih kita harus tawaf? Kenapa sih kita harus sa'i? Kalau almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ selalu kalimatnya satu. Kenapa sa'i? Nggak ada yang jatuh dari langit. Semuanya harus diupayakan. Istri Nabi, ibunya Rasul, pun untuk cari air minum harus lari dari Bukit Safa ke Marwa. Benar ya? Aku harus nanya ke Kiai. Safa ke Marwa baru ketemu air. Jadi nggak ada yang gratis di muka bumi. Kalau saya nanya ke Gus Dur, Gus benar nggak ajaran itu? Gus Dur seperti biasa kalimatnya. Kalau kamu percaya lakoni, kalau enggak ya terserah kamu. Gitu aja kok, repot. Itu gaya-gaya dia untuk selalu ya ikro sendiri. Nah ketika saya tanya apa itu wukuf di Arafah, Gus Dur juga yang bilang, kalau kamu percaya lakoni, kalau enggak ya sudah. Enggak usah repot. Tapi kalau kamu yakini saja. Nah di tahun 91 itulah ketika wukuf di Arafah, saya duduk bersama Neno Warisman, almarhum Cahyono yang waktu itu mu'alaf, Mas Jojon, Mas Doyok, kami semua menghadap ke padang pasir. Saya cuma ingat nasihat beliau bahwa ikro, dan kalau kamu